Halo, selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, sekali di udara tetap udara, salam pesona Indonesia, salam Pancasila. Salam pesona Indonesia, salam Pancasila. Pak Kadis, ada dua upacara adat begitu ya yang akan digelar bulan September ini di Kabupaten Ende ya Pak Kadis ya? Betul. Ya. Bisa dijelaskan nih upacaranya apa saja dan pelaksanaannya kapan ini Pak Kadis? Ya, oke, terima kasih RRI, para pendengar RRI di mana saja berada. Selamat pagi, salam pesona Indonesia, salam Pancasila. Upacara adat yang kita tahu dari desa wisata merupakan event tetap atau event tetap dari aspek budaya atau acara rutin budaya di desa wisata yang bersangkutan yang kemudian menjadi salah satu potensi wisata yang ingin dijual oleh desa wisata yang bersangkutan karena merupakan daya tarik yang satu terintegrasi dengan paket wisata desa wisata yang bersangkutan. Secara budaya, secara kultural atau istiadat mereka sudah menjadi rutin tetap. Ya. Desa masing-masing sudah berlaku sudah hampir 4 tahunan ini. Mereka selenggarakan nanti kemas dalam bentuk salah satu event atau festival. Dan itu mereka lakukan secara mandiri dan berdaya. Tidak terlalu banyak melibatkan dinas pariwisata. Kita hanya mengadvokasi untuk dikemas menjadi salah satu festival yang menjadi daya tarik wisata begitu. Baik. Jadi ini secara mandiri begitu ya dari yang dilakukan oleh mereka mandiri kok. Kita hanya advokasi dan promosi. Damping kemasan yang kita bantu dengan promosi. Maka sudah tersebar di beberapa media sosial yang ada ini. Oke, jadi ada upacara adat di Kampung Bologai dan juga ritual adat tahunan Kampung Adat Saga. Ya. Saga dan juga malah di nanti Pemo juga. Itu di bulan September juga ya? Ya, bulan September itu Saga dengan Bologai ya. Dan jadi peran Dinas Pariwisata di sini hanya sebatas itu tadi ya Pak Kadis yang sudah disampaikan ya. Dan karena itu lebih kuatnya ke nuansa adat yang tidak banyak melibatkan orang luar dalam arti penyelenggara. Kalau pelibatan orang luar itu kan ada beberapa standar aturan kulturalnya yang harus dilakukan sehingga ketika kalau kami harus ke sana sudah harus 1 minggu sebelumnya. Jadi setelah kami ke sana tidak boleh keluar lagi begitu. Oke. Antara lanjut SOP mereka itu karena adatnya kuat ya gitu. Jadi untuk mungkin ada wisatawan begitu yang ingin menyaksikan itu seperti apa nanti teknisnya Pak Kadis? Ya, jadi teknisnya biasanya mereka jual ke paketnya itu ke para pelaku travel agent. Mereka sampaikan jauh-jauh hari kalau mau meliput atau mengikuti berarti mereka harus H-2, H-3 itu sudah harus masuk kawasan. Karena lain itu tidak masuk kawasan, jadi ketika sudah masuk kawasan tidak bisa keluar lagi selama seminggu itu. Upacaranya selama 1 minggu itu ya? Menarik ya, itu paketnya sangat menarik sih. Itu untuk yang di Saga Putuga itu, kalau di Bologai dia mungkin agak lain. Dia ada hari-hari tertentu yang kita tidak boleh masuk, hari tertentu kita boleh masuk. Tapi kalau mengikuti secara utuh, dia itu harus mulai dari masa pranya itu berupa persiapan-persiapan yang harus dilakukan itu seperti kita lihat di media itu mereka ada membersihkan beras, persiapan rumah, kami ikuti dari awal. Jadi paketnya panjang sih sebenarnya, itu yang kita mau backup, membantu mengadvokasi untuk kemudian menjadi satu paket wisata yang secara literasi kita buat narasi-narasi untuk menjelaskan ke para pelaku usaha pariwisata perjalanan itu. Untuk mengamati satu paket full itu. Jadi selama seminggu paling biasa seminggu lah 7 hari. Oke, jadi untuk mereka yang ingin menikmati wisata budaya, menikmati adat istiadat warga setempat ya. Dan literasinya ini sudah dibuat begitu Pak Kadis? Kalau di Bologai Tengah sudah. Kalau Bologai Tengah mereka sudah punya. Bologai Tengah mereka sudah punya karena mereka sudah punya jaringan untuk paket wisata itu. Itu penjualan paket. Kalau di Saga Putuga dia belum terlalu punya literasinya. Tapi kalau secara kultural mereka kultur lisannya iya. Literasi verbalnya iya. Tapi kalau umpama yang tertulisnya kayaknya belum ada yang merupakan satu untuk kepentingan paket wisata itu. Jadi ini tugas Dinas Pariwisata juga ya? Para pelaku usaha rekaman cerita mereka biasa menjelaskan ke wisatawan secara lisan ataupun melalui media sosial yang ada.
Nanti Dinas Pariwisata nanti akan membantu juga menyediakan literasinya begitu Pak Kadis ya? Kami sudah sejak tahun lalu kami coba menawarkan ke desa-desa wisata yang mau membuat paket-paket wisata paket festival atau atraksi wisata yang membutuhkan untuk pendampingan, karena kita mau masukkan ke dalam sistem informasi kita itu yang atau tourism informasi center yang kita kelola di kampus samping kantor itu untuk membantu promosi dan membantu membuat kemasan-kemasan promosi itu termasuk literasi itu. Oke, baik. Kebetulan beberapa anak yang dari sana yang kita minta mereka untuk mencoba membuat literasi itu untuk menjadi materi paket informasi wisata. Pak Kadis, materi informasi kemudian promosi sendiri untuk ritual adat ini memang diperlukan juga begitu, dan Pak Kadis melihat ini sudah maksimal atau belum sih untuk Kabupaten Ende? Kalau untuk kepentingan pemasaran dan promosi belum optimal, karena standar-standar promosi yang kemudian untuk bisa meyakinkan dan juga itu melibatkan berbagai pihak atau pentahelix itu. Yang kedua melibatkan publik baik secara manual maupun digital kan belum terlalu optimal. Termasuk materinya, kemasan materinya yang bisa menjawab tuntutan pasar. Yeah. Nah, baik dari sisi lokal maupun kita Pemda kan kita belum punya materi. Paling yang ada kan paling sebatas flyer. Terus juga orang masih bertanya-tanya itu isinya itu apa yang kita lihat di flyer yang mereka sebarin ini. Jadi memang belum optimal sih, kan umpama mereka sudah mulai menjual atau memasarkan untuk kepentingan promosi dengan apa yang ada saja dulu. Seperti itu. Sehingga kesemasannya tidak menarik, padahal sebenarnya kalau kita on board menarik sekali. Begitu. Padahal kalau kita sudah di tempat itu sangat menarik dan unik. Hanya karena cara menjualnya ini untuk paket promosi informasinya yang belum menarik malah. Iya, apalagi begitu. Prosesnya ini 1 minggu ya. Jadi ada beragam acara yang diselenggarakan selama 1 minggu itu ya Pak Kadis ya. Betul. Iya betul. Baik. Jadi saya katakan sejujurnya bahwa untuk paket informasi dan promosinya belum menarik, padahal sebenarnya aslinya itu sangat menarik sebenarnya. Jadi ini jadi tugas juga nih bagaimana membuat promosi ini menjadi menarik begitu ya di mata orang yang melihatnya. Iya. Baik. Sekali. Pak Kadis, terakhir ajakan Anda silakan untuk masyarakat ataupun wisatawan yang mungkin ingin menyaksikan acara-acara adat ini Pak Kadis. Baik. Bisa lewat mana? Masyarakat adat nikmati festival wisata budaya di Saga dan Utuga dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini. Ayo saudara-saudara, walonua, rise up, pulang kampung. Untuk semua wisatawan, teman-teman pelaku usaha perjalanan wisata, ada paket wisata menarik di Saga Putuga dan juga di Bologai di Bologai. Mudah-mudahan semua kita dapat menikmati dengan standar mengikuti aturan standar operasi prosedur budaya adat orang yang ada di 2 desa ini. Terima kasih. Oke, baik. Pak Kadis, terima kasih waktunya bersama RRI Ende pagi ini. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya Pak Kadis. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende ya, Bapak Martinus Satban ya.